Di mobilnya biasanya dipanaskan, dijemur, diparkir di bawah pohon. Nah, ini coating berfungsi untuk melindungi cat bodi mobilnya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Honda HR-V yang mobil ini masih cukup baru. Mobil ini didapatkan oleh pemiliknya dari bulan 8 2020 kemarin. Jadi sekitar bulan itu beliau mendapatkan mobil ini. Dan karena mobil ini masih bagus dan catnya masih mulus semua, mobil ini nantinya akan kita coating nano ceramik. Beliau memang sengaja datang ke workshop kami untuk memberikan perawatan terbaik untuk mobilnya. Selagi mobilnya masih baru, jadi beliau memproteksi mobilnya sedini mungkin. Setelah kita cek seluruh bagian eksterior dan interiornya, sekarang lanjut ke proses pembongkaran roda. Karena nanti akan kita undercarriage detailing terlebih dahulu. Jadi kita bersihkan seluruh bagian kolong dan juga kaki-kaki mobil ini dari kotoran dan juga noda-noda kerak yang ada di bawah mobil. Setelah kita bongkar keempat rodanya dan terlihat banyak sekali kotoran dan juga noda-noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini. Untuk bagian bawah mobil dia sudah diproteksi dengan anti karat. Namun kami curiga anti karatnya tidak akan merata karena sepertinya spakbornya tidak dilepas saat pelapisan anti karat. Namun sudah jauh lebih aman, tinggal kita bersihkan. Dan untuk pembersihan yang pertama kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini merupakan semprotan angin bercampur dengan air dengan tekanan 120 bar. Dengan tekanan yang cukup tinggi ini dapat ampuh untuk merontokkan kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Dan untuk penyemprotannya juga harus teliti dan detail agar seluruh bagian sela-sela bisa terjangkau.
untuk coating nano ceramic CO3 ke atas, CO3 plus sesi basic ke atas. Nanti kita coating juga spakbornya biar jauh lebih hitam, lebih mudah dibersihkan dan lebih tahan dari kotoran dan nggak kusam kayak gini. Kotorannya nggak nempel sebanyak ini ya. Jadi nanti kita bersihkan, kita detailing. Oh iya mas. Jadi ini udah ditutupi juga sama Mas Niko bagian yang nggak perlu dibersihkan karena udah bersih. Ya ini kita sekarang lihat hasil dari coating spakbor Pajero Sport yang kemarin kita coating. Loh, mana mobilnya? Oh, mobilnya di seberang. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita ke sana sekarang ya. Kita lihat. Pajero ini neng di. Oh alah ya. Nah ini karena karo belakang HRV dia kain ya, jadi kita nggak coating. Yang depan aja yang spakbor plastik. Sekarang kita lihat hasil dari 1 bulan mobil Pajero. Oke, nah sekarang kita udah sampai di Pajero. Nah ini yang kemarin 1 bulan udah kita coating, dia masih bersih ya, masih hitam. Dia maaf masih hitam ya. Dia lebih tahan dan nggak gampang kotor. Nah bisa dilihat ya, padahal udah 1 bulan lebih nih di coating, masih bersih kan. Jadi bagi yang mau di coating sekalian spakbornya biar tetap hitam kan, kalau di jalan spakbornya bannya udah hitam, bodi kinclong, tapi spakbornya kotor kan ya kurang pede lah ya. Jadi ini udah, ini hasilnya ternyata lebih bagus ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, nice. Sekarang kita udah balik. Ini sama Mas Niko masih di degreaser. Nah kotorannya udah mulai hilang. Ini semuanya kita degreaser, mulai dari per, spakbor, inner fender, terus rack steer, tie rod, terus ini wishbone, bawah underbone kita bersihkan semuanya. Nah, jadi seperti itulah hasil dari coating spakbor. Nantinya mobil ini akan kita coating sekalian spakbornya agar jauh lebih kinclong dan klop. Sekarang kita lanjut ke proses detailing. Untuk detailing kolong dan kaki-kaki mobil ini kita bersihkan menggunakan degreaser dengan media kuas agar dapat menjangkau kerak-kerak dan noda yang menyelinap di tempat-tempat yang sempit.
Sudah terlihat jelas perbedaan dari yang tadinya kotor, banyak sekali kerak-kerak, sekarang sudah jauh lebih bersih. Next, lanjut ke proses pembersihan velg. Untuk velg mobil ini, kotoran dan kerak-keraknya pun tidak terlalu parah. Jadi untuk proses pembersihannya kita bersihkan tetap menggunakan degreaser dan juga kita bersihkan dari sisa-sisa cipratan aspal yang menempel di dalam velg ini. Sekarang kita pasang kembali roda-roda ini seperti semula. Jadi untuk pemasangannya pun juga tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Untuk pemasangannya akan kita kembalikan seperti sedia kala. Proses dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda yang ada di seluruh bagian bodi mobil, karena setelah ini akan kita poles bodinya. Jadi jangan sampai ada kotoran yang tertinggal, karena bisa mengganggu jalannya proses pemolesan bodi, bisa bikin baret dan juga swear mark. Dan next, sekarang waktunya kita bersihkan interiornya. Untuk pembersihan interior ini tidak terlalu kami shoot, karena proses pembersihannya biasa saja dan di dalam. Berhubung mobil ini masih baru, jadi tidak sampai kita bongkar-bongkar untuk menjaga originalitas, dan juga kalaupun kita bongkar pasti masih bersih juga bagian dalamnya, karena masih baru beberapa bulan. Lanjut ke proses poles body. Untuk proses pemolesan kita langsung naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Karena mengingat mobil ini adalah mobil baru juga, jadi untuk baratan-baratan halus dan juga permasalahan pada bodi mobil tidak terlalu parah dan tidak terlalu banyak. Proses polishing ini bertujuan untuk mengoreksi seluruh bagian cat bodi mobil agar jauh lebih halus dan juga menghilangkan sisa swear mark ataupun jamur yang ada di bodi mobil. Setelah selesai kita muluskan seluruh bagian catnya, nanti baru kita naik ke proses coating non seramik.
Dan sekarang lanjut lagi ke proses dekontaminasi dan juga engine detailing. Untuk engine detailing ini kita detailing tetap mesinnya karena sudah banyak debu-debu dan juga kerak yang sudah mulai terlihat. Dan untuk detailing mesin ini juga kita harus lakukan dengan sangat detail, teliti dan sangat hati-hati. Karena mesin merupakan bagian yang rawan, jadi harus dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa atau orang yang profesional. Untuk bagian sensor maupun kelistrikan harus kita tutup terlebih dahulu agar aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next, sekarang waktunya kita coating nano ceramic untuk layer yang pertama. Untuk layer yang pertama ini kita menggunakan SIBC Base Coat Gorilla dari nano ceramic. SIBC Base Coat ini bertujuan untuk mengeraskan clear coat dan juga mengeraskan lapisan top coatnya nanti setelah diaplikasikan untuk layer yang kedua. Setelah SIBC ini diaplikasikan ke bodi mobil, maka SIBC ini sifatnya permanen, jadi tidak ada jangka waktunya. Dia selamanya akan menempel dan tetap keras catnya. Jadi makin bagus karena biasanya mobil Jepang seperti ini dia memiliki karakter cat yang soft paint. Jadi jika diaplikasikan menggunakan SIBC akan makin keras dan makin bagus. Bisa meminimalisir timbulnya swirl mark atau baratan halus pada cat bodi mobil.
sekarang kita agak berisi di sini. Sekarang waktunya kita coating layer kedua, finish. Jadi ini pakai layer kedua, pakai CO3 nano ceramic. Nah ini sama Mas Dian udah dipindah ke spat atau ke itu apa, jarum suntikan, biar lebih mudah aplikasinya, proses menuangnya. Nah ini langsung kita oleskan aja. Jadi ini udah selesai, kemarin sore kita naik ke layer pertama, sekarang udah waktunya layer kedua. Jadi untuk pengeringan coating dia membutuhkan minimal waktu 6 jam dalam suhu ruangan tertutup ya, ruangan biasa. Nah ini sudah diaplikasikan, jadi langsung dilap agar hasilnya merata dan dia nggak demblok-demblok. Jadi dia keringnya seperti air, jadi keringnya merata bagaikan air. Jadi udah dilap. Setelah ini bodi akan terlindungi, minim dari timbulnya baretan halus, wear mark, jamur, dan juga pembersihannya lebih aman, lebih mudah membersihkannya. Dan untuk mobil ini karena beliau juga kendalanya di parkiran, jadi beliau itu di kediamannya beliau parkirannya biasanya gantian sama keluarganya yang lainnya. Jadi mobil ini biasanya dikalahkan. Jadi karena usia yang menentukan ya, jadi mobilnya dikalahkan. Beliau masih muda, jadi mobilnya biasanya dipanaskan, dijemur, diparkir di bawah pohon. Nah ini coating berfungsi untuk melindungi cat bodi mobilnya. Mumpung mobilnya masih mulus, ini HR-V tahun 2018 yang biasa, HR-V biasa, bukan yang prestis karena atasnya belum panoramik. Jadi mobil ini biasanya diparkir di luar, jadi akan lebih aman dan catnya nggak mudah menguning. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita naik ke layer yang kedua. Untuk layer yang kedua ini merupakan lapisan terakhir dari coating nano ceramic. Untuk layer yang kedua ini kita menggunakan nano ceramic CO3. CO3 ini merupakan CO3 wet look, jadi setelah diaplikasikan bodinya akan makin kinclong dan terlihat basah. Selain itu dia juga fungsi utamanya untuk memberikan proteksi pada cat bodi mobil agar mendapatkan efek hidrofobik dan juga efek glossy. Jadi mobil ini sudah makin aman dari jamur, getah pohon maupun kotoran burung, mudah dibersihkan dan juga lebih awet catnya.
Setelah melewati proses yang panjang tadi dan seperti ini hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya sudah kinclong sekarang jauh makin kinclong lagi dan terlindungi. Karena ini adalah mobil baru dan warnanya putih, jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya dan tidak terlalu banyak juga yang bisa diceritakan. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Honda HR-V ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta komen di bawah. Dan tunggu proyek kami selanjutnya. See you next time. Dan selamat berlebaran bagi yang merayakan.